Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nur Rahmadani dari Prodi PGMI 3A. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat adalah segala sesuatu yang membahas atau mempelajari tentang hakikat dari segala sesuatu yang nampak maupun yang tidak nampak. Secara bahasa, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yaitu artinya cinta kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah, filsafat adalah upaya pemikiran mendalam dan sistematis untuk memahami hakikat hidup, pengetahuan, realitas, dan nilai-nilai melalui pemikiran yang logis, kritis, dan rasional. Filsafat bertujuan untuk mencari pemahaman yang lebih luas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang fundamental tentang keberadaan, kebenaran, dan makna hidup. Dan manusia berfilsafat karena secara alami memiliki rasa ingin tahu dan dorongan untuk memahami hal-hal yang mendasar tentang kehidupan, realitas, dan keberadaan. Penyebab manusia berfilsafat karena keraguan dan rasa ingin tahu dan untuk mencari pemahaman mendalam tentang kehidupan, alam semesta, dan eksistensi dirinya. Sehingga filsafat muncul dari rasa ingin tahu, kekaguman, keraguan, dan kebutuhan untuk memahami hakikat makna atau realitas, kebenaran, dan nilai. Ciri-ciri berfilsafat yaitu 1. Radikal, yaitu selalu berusaha menggali secara mendalam hingga ke akar permasalahan. 2. Universal, yaitu memiliki cakupan luas, bersifat umum, dan mencakup banyak aspek kehidupan. 3. Sistematis, yaitu berpikir dengan cara yang teratur dan memiliki pola tertentu untuk mencapai kesimpulan yang logis. Dan yang keempat, rasional, melibatkan pemikiran logis berdasarkan alasan yang masuk akal, bukan berdasarkan perasaan atau dogma semata. Manfaat mempelajari filsafat yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, yaitu seperti menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan argumen dengan secara logis. Kedua, memperluas wawasan, yaitu membuka pandangan tentang berbagai sudut pandang, nilai, dan konsep dasar kehidupan. Ketiga, memperkuat pemahaman diri, yaitu seseorang lebih memahami jati dirinya, tujuan hidup, dan posisi dalam dunia. 4. Mengasah kemampuan memecahkan masalah, seperti membantu dalam mencapai solusi dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berkomunikasi, yaitu bagaimana menyampaikan ide dengan jelas dan argumentatif. Manfaat mempelajari filsafat adalah membantu kita berpikir kritis, memahami berbagai perspektif, dan mempertajam kemampuan analisis, sehingga membantu kita menilai informasi secara logis, membuat keputusan yang bijaksana, dan lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Relevansi filsafat dalam kehidupan sehari-hari terlihat dalam kemampuan kita untuk menghadapi dilema etika, memahami nilai dan tujuan hidup, serta berkomunikasi secara efektif. Filsafat juga mengajari kita cara berpikir yang mendalam, sehingga kita lebih siap menghadapi masalah dalam berbagai pekerjaan, hubungan, dan masyarakat. Berikut adalah sejarah singkat dari perkembangan filsafat dari zaman Yunani kuno sampai zaman modern. 1. Zaman Yunani kuno pada abad 6 sebelum Masehi sampai 4 Masehi. Tokohnya yaitu Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Berfokus pada penjelasan asal-usul alam semesta, hakikat kebenaran, etika, dan filsafat Yunani juga berfokus pada logika, metafisika, etika, dan epistemologi. Penyebab kebangkitan dari filsafat Yunani kuno ini yaitu dorongan rasa ingin tahu yang kuat dan kebebasan berpikir. Akhir periodenya yaitu zaman Yunani berakhir ketika Alexander Agung menyebarkan budaya Yunani ke wilayah-wilayah baru, dan filsafat Yunani mulai dipengaruhi oleh filsafat Helenistik dan kemudian berfilsafat Romawi. Kedua yaitu abad pertengahan atau abad kegelapan, di mana pada abad ke-5 sampai 15 Masehi ini terdiri dari tokoh Augustinus, Thomas Aquinas, dan A.C.L. Musa. Berfokus pada hubungan antara iman dan akal serta penyelarasan filsafat Yunani dengan teologi Kristen atau dogma gereja, di mana para filsuf tidak boleh keluar dari dogma gereja. Penyebab kebangkitannya yaitu pengaruh agama Kristen di Eropa yang mendorong pemikiran teologis dan upaya memahami Tuhan melalui filsafat.
Akhir periode ini berakhir saat Eropa memasuki zaman Renaissance ketika pemikiran mulai bergeser dari teologi ke pengetahuan ilmiah dan individualisme. Yang ketiga yaitu masa kejayaan filsafat Islam pada abad 8-13 Masehi, yaitu tokoh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus berfokus pada mengintegrasikan ajaran Islam dengan filsafat Yunani, serta memperdalam ilmu pengetahuan, metafisika, dan etika. Penyebab kebangkitan filsafat ini yaitu terjemahan karya-karya filsafat Yunani ke bahasa Arab, serta dorongan atau dukungan dari kekhalifahan Islam yang mendorong pencarian ilmu pengetahuan. Akhir periode ini sekitar abad ke-13 ketika pemikiran rasionalis mulai digantikan oleh pendekatan lebih konservatif dan literal terhadap agama, serta filsafat Islam mulai menurun di dunia Islam. Keempat yaitu zaman modern pada abad 17 sampai dengan sekarang, yang terdiri dari tokoh René Descartes, John Locke, dan Immanuel Kant, berfokus pada penjelasan tentang pengetahuan, kesadaran, etika, dan hak asasi manusia. Penyebab kebangkitannya yaitu Renaissance atau reformasi agama, kemajuan ilmu pengetahuan yang memicu peralihan dari otoritas gereja ke rasionalitas dan empirisme. Akhir periode ini adalah hingga saat ini masih berlangsung, namun berpuncak pada revolusi industri dan perkembangan filsafat kontemporer dengan fokus pada eksistensi nasionalisme, fenomenologi, dan analisis bahasa. Cukup sekian dari pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.